Halo semuanya, selamat datang di sesi eksplorasi kita kali ini. Hari ini, kita bakal membedah sebuah topik yang benar-benar jadi fondasi teknologi modern, yaitu deteksi objek dalam pengolahan citra digital. Serius deh, ini adalah rahasia di balik semua hal yang bikin mesin kelihatan cerdas zaman sekarang. Mulai dari filter lucu di media sosial kalian, sampai mobil canggih yang bisa nyetir sendiri. Jadi siap-siap ya, karena kita bakal ngebongkar tuntas gimana caranya rentetan piksel yang tadinya nggak ada maknanya sama sekali, bisa diubah jadi sistem pemahaman visual yang luar biasa. Coba deh kita pikirin bareng-bareng sebentar. Waktu kita ngelihat sesuatu, kita tuh secara otomatis dan instan langsung ngerti apa yang ada di depan mata. Kita tahu, oh itu mobil, itu pohon, atau itu jalanan. Tapi buat komputer itu pada dasarnya buta total. Bagi sebuah mesin, gambar secantik apapun cuma sekumpulan angka raksasa yang mewakilin nilai warna di kotak-kotak kecil alias piksel. Jadi, pertanyaan terbesarnya adalah gimana sih komputer bisa benar-benar melihat dunia? Gimana cara kita menjembatani jurang antara angka-angka acak ini dengan pemahaman visual yang nyata? Nah, itulah teka-teki yang bakal kita pecahkan hari ini. Oke, buat ngebedah ini semua, rute perjalanan kita lumayan seru nih. Kita bakal mulai dari ngebahas apa itu objek sebenarnya, terus lanjut ke gimana cara ngenalin pola garis, bentuk lingkaran, sampai pentingnya titik sudut. Nah, abis itu kita bakal masuk ke semacam senjata rahasianya, yaitu transformasi operator Hawk. Dan pastinya kita tutup sama gimana sih penerapannya di dunia nyata? Yuk, langsung aja kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama dulu nih, bagian yang paling mendasar. Apa sih sebenarnya objek itu? Penting banget buat dipahami. Kita tuh nggak mungkin bisa ngebangun sistem kecerdasan buatan yang kompleks kalau kita nggak nentuin elemen dasar ini dari awal. Dalam dunia pengolahan citra, objek itu bukan barang fisik yang bisa kita pegang. Bagi mesin, objek adalah sekumpulan fitur yang menonjol, kayak warna, intensitas cahaya, tekstur, atau bentuk, yang bikin dia beda dari latar belakangnya. Komputer cuma nyari karakteristik spesifik ini. Contohnya gini, sel abnormal di gambar medis itu dianggap objek karena teksturnya beda banget sama jaringan di sekitarnya. Atau kalau di tempat parkir, garis putih yang kontras di atas aspal abu-abu, nah itu objeknya. Terus gimana cara komputer memproses itu semua? Bayangin aja kayak proses pabrik, ada 5 tahapan logis. Pertama, akuisisi citra, yaitu waktu kamera nangkap gambarnya. Kedua, praproses. Ini tahap bersih-bersih buat ngilangin noise atau gangguan di gambar. Ketiga, deteksi tepi atau fitur. Di sini komputer mulai berburu perubahan piksel yang ekstrim. Keempat, identifikasi bentuk dari tepi-tepi yang udah ketemu tadi. Dan yang terakhir, analisis hasil. Di tahap kelima inilah, gambar mentah tadi akhirnya berubah jadi data yang bisa dipakai oleh mesin buat ambil keputusan. Sistematis banget kan? Oke, sekarang kita lanjut ke bagian 2. Kita bahas soal mengenali pola garis. Garis ini adalah bentuk geometris yang paling simpel, tapi benar-benar krusial. Kalau komputer nggak bisa ngenalin garis, dia nggak bakal pernah bisa mahamin struktur bangunan, ngebaca dokumen, atau ngenalin rel kereta. Gimana cara komputer nemuin garis ini? Mesin itu bertindak kayak detektif yang lagi nyari jejak. Dia berburu perubahan intensitas piksel yang perubahannya tuh tajam banget dan terjadi terus-menerus. Bayangin ada perubahan drastis dari piksel hitam pekat tiba-tiba jadi putih terang, nah itu yang disebut tepi. Waktu komputer nemuin rentetan tepi ini, dia pakai matematika buat nyambungin semuanya jadi satu garis lurus yang utuh. Ini benar-benar fondasi awal buat mesin ngerti soal ruang. Nah, buat ngelakuin trik matematika ini, ada beberapa metode atau operator khusus yang udah jadi andalan, kayak operator Sobel, Prewitt, dan Cheney. Mereka ini jagoan-jagoannya kalau urusan nyari tepi. Tapi ada satu metode spesial di daftar ini, yaitu transformasi Hauff. Ingat-ingat nama ini ya, soalnya kita bakal balik lagi ngebahas alat super canggih ini nanti sebagai puncak dari eksplorasi teknis kita. Sekarang kita naik level dikit ke bagian 3, mendeteksi bentuk lingkaran. Dari garis lurus, kita beralih ke kurva yang tertutup alias lingkaran. Bisa deteksi lingkaran ini penting banget loh buat nyari roda kendaraan, koin, bahkan sampai mendeteksi iris mata manusia. Sekali lagi, komputer nggak ngelihat lingkaran kayak mata kita ngelihat bola. Mereka pakai semacam kode rahasia matematika, X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kalau ada sekumpulan piksel yang cocok sama rumus ini, di mana A dan B itu titik tengahnya, dan R itu jari-jarinya, komputer bakal langsung bilang, aha, ketemu nih lingkarannya. Tapi tunggu dulu, dunia nyata kan nggak semulus rumus di atas kertas ya. Sering banget kondisi lapangan tuh ngerusak ilusi matematika ini. Kadang kamera nangkap banyak noise, atau lingkarannya kepotong batas gambar, cahayanya gelap banget, atau malah objeknya saling tumpuk, persis kayak sisa uang receh di kantong kita. Nah, kondisi-kondisi ekstrim inilah yang bikin tugas deteksi lingkaran jadi tantangan komputasi yang benar-benar rumit. Masuk ke bagian 4,
Nah, ini yang menarik banget. Pentingnya titik sudut. Kalian tahu nggak, titik sudut itu sebenarnya jauh lebih berharga loh sebagai titik acuan buat komputer dibandingkan garis lurus biasa. Kenapa bisa gitu? Karena sebuah sudut itu ngasih semacam jangkar yang benar-benar unik. Di titik sudut itu terjadi perubahan piksel yang drastis di berbagai arah secara bersamaan. Kalau di sepanjang garis lurus, tiap titik tuh kelihatan mirip-mirip aja. Tapi kalau di sudut, perubahannya kerasa banget, baik ke atas bawah maupun ke kiri kanan. Ini yang bikin sudut jadi landmark paling sempurna buat algoritma komputer. Buat nemuin jangkar-jangkar unik ini, kita pakai metode-metode canggih kayak Harris Corner Detection, Shitomasi, atau FAST. Metode Harris contohnya, dia punya cara pinter buat ngecek pergeseran intensitas ke arah horizontal, vertikal, sampai diagonal sekaligus. Tanpa teknik-teknik jagoan ini, fitur-fitur keren di HP kalian, misalnya waktu ngegabungin banyak foto jadi satu gambar panorama yang panjang banget itu, nggak bakal pernah bisa kejadian. Dan kita sampai di bagian 5, yang bisa dibilang ini adalah klimaks teknisnya. Transformasi Hopf. Ini dia alat pamungkas kita. Transformasi operator Hopf. Ini adalah senjata rahasia yang menyatukan semua bentuk dasar tadi, bahkan pas gambarnya lagi berantakan atau banyak noise-nya. Ide dari Hopf ini benar-benar brilian. Coba kita bandingkan. Persamaan garis yang biasa kita pelajari di sekolah, itu kan Y sama dengan MX plus C. Masalahnya, kalau garisnya tegak lurus sempurna, nilai M atau kemiringannya itu jadi tak terhingga. Ini yang sering bikin algoritma komputer ngeblank atau bahkan crash. Nah, Hopf ngeberesin masalah ini dengan pindah ke bentuk polar, yang ngandelin jarak dan sudut. Ini bikin deteksinya luar biasa stabil, mau miring kayak gimana pun, nggak ada lagi tuh celah matematika yang bikin error. Tentu aja, kayak semua hal di dunia teknologi, selalu ada harga yang harus dibayar. Keunggulan operator Hopf ini emang nggak main-main. Dia super akurat, kebal dari noise, dan ajaibnya bisa deteksi garis atau lingkaran walau bentuknya nggak utuh. Tapi, mari kita lihat sisi baliknya. Pendekatan matematika tingkat tinggi ini butuh tenaga komputasi yang masif banget dan makan memori yang gede. Artinya, prosesnya bisa jadi lemot banget kalau kita lagi menganalisis gambar dengan resolusi yang super tinggi. Nah, sekarang di bagian 6, mari kita lihat gimana sih semua teori tadi dipakai di dunia nyata. Setelah kita ngerti jeroannya, yuk kita mundur dikit dan lihat gambaran besarnya. Blok-blok bangunan geometris yang kelihatannya simpel ini ternyata jadi nyawa buat aplikasi-aplikasi raksasa yang ngubah cara hidup kita. Contoh paling nyata, kendaraan otonom. Mobil yang bisa nyetir sendiri itu nyawanya bergantung penuh sama metode deteksi garis dan lingkaran yang baru aja kita bahas. Dan ini dilakukan puluhan kali per detik loh. Mereka pakai itu buat ngebaca marka jalan, ngedeteksi mobil lain, dan ngebaca rambu lalu lintas biar kita bisa bernavigasi dengan aman di jalanan dunia nyata yang super kacau. Nggak cuma di jalanan, teknologi ini juga dipakai di area yang literally bisa menyelamatkan nyawa. Di dunia medis, algoritma yang sama dipakai buat nge-scan ribuan citra tubuh demi nemuin pola bulat dari sel tumor jauh lebih cepat dari mata manusia. Di sisi keamanan, HP kalian tiap hari pakai kecerdasan ini buat ngenalin titik sudut di mata dan hidung kalian, biar layar bisa kebuka dalam hitungan milidetik lewat face recognition. Fleksibilitasnya benar-benar mind-blowing kan? Terus jangan lupain juga sektor industri manufaktur. Robotika modern itu udah nggak buta lagi. Di pabrik-pabrik besar, robot pintar ini nge-scan ribuan komponen tiap menitnya. Mereka pakai visi komputer yang kita pelajari hari ini buat mastiin bentuk produknya udah bener, posisinya pas, dan secara otomatis langsung ngebuang barang yang cacat sekecil apapun itu, demi ngejaga kualitas yang sempurna. Jadi, kita udah ngelihat sebuah perjalanan yang luar biasa nih. Gimana algoritma pinter bisa ngubah rentetan angka dan piksel yang tadinya buta, jadi sistem visi yang bener-bener hidup. Mulai dari ngebedain warna, nyambunginnya jadi garis, ngebentuk lingkaran, ngenalin sudut yang unik, sampai diproses pakai kehebatan operator Hopf. Tapi, eksplorasi ini ninggalin kita sama satu pertanyaan yang lumayan bikin merinding sekaligus penasaran. Kalau sekarang aja komputer udah punya kemampuan secanggih ini buat melihat dan memetakan struktur dunia fisik kita dengan super detail, kira-kira apa lagi ya yang bakal mereka pelajari untuk dipahami selanjutnya? Sampai jumpa di eksplorasi teknologi kita berikutnya.